Pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Setelah videonya menganiaya seorang perempuan viral, seorang polisi di Palembang, Sumatera Selatan diperiksa Propam Polrestabes Palembang. Dari hasil pemeriksaan diketahui si polisi mengonsumsi obat-obatan. Video yang viral di media sosial beberapa hari terakhir ini menceritakan banyak hal tentang si polisi yang sedang menganiaya teman wanitanya lalu mencoba menembak warga yang hendak melerai. Peristiwa ini terjadi di sebuah rumah indekos seorang perempuan berinisial WS di Jalan Dwi Kora, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Pada hari Selasa tersebut, WS mengaku dipukul oleh Bribka RRM. Warga pun mencoba melerai keributan tersebut namun malah diancam dengan senjata api oleh RRM. Warga sontak lari ketakutan. WS lalu melaporkan RRM yang bertugas di Satuan Pembinaan Masyarakat Polrestabes Palembang ke Polda Sumatera Selatan. Polda pun merespon langsung laporan tersebut dan menangkap RRM. Ia diserahkan ke Propam Polrestabes Palembang. Ternyata dari hasil pemeriksaan, RRM positif mengonsumsi obat-obatan. Propam juga telah menyita airsoft gun yang digunakan RRM untuk mengancam warga. Bersangkutan menjalani pemeriksaan tes urin, kami mendapat informasi positif menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Nanti akan diidentifikasi apakah jenis obat terlarang apakah memang mengkonsumsi obat-obatan. Ini yang sedang kita dalami. Motifnya tentunya asmara. Kami melihat karena yang bersangkutan statusnya sudah berkeluarga, kami sangat prihatin. Dengan demikian, kami berharap yang bersangkutan bisa mempertanggungjawabkan atas perlakuannya. Dari laporan diduga RRM cemburu pada WS setelah WS punya kekasih baru. RRM dan WS memang pernah menjalin hubungan asmara namun kemudian putus di tengah jalan. Dari pemeriksaan, RRM ternyata juga sudah berkeluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, kini kita sudah bergabung dengan rekan Wina Septianti di Palembang, Sumatera Selatan untuk memantau kasus penganiayaan pada seorang perempuan oleh seorang anggota polisi. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, baik, Wina. Baik, Pak Dendi. Pak Dendi, hingga sejauh ini apakah pemeriksaan terhadap Bribka RRM ini masih terus dilakukan? Ya, untuk saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh penyidik unit 5 Polda Sumatera Selatan. Oke. Pak Dendi, mungkin bisa ceritakan kepada kami ini kronologis awalnya seperti apa, Pak Dendi? Apa motif yang kemudian membuat pelaku ini melakukan penganiayaan? Baik, terima kasih. Jadi kronologisnya itu pada hari Selasa, Selasa kemarin pada tanggal 15 April 2025, si korban ini berkunjung ke kosan temannya, yaitu di Kosan Holau yang berada di Jalan Victoria dan Lembar Daun, Kota Palembang. Di mana di saat kejadian itu si korban ini diikuti ternyata oleh si pelaku, yang mana si pelaku ini mengajak si korban ini untuk berbicara di dalam mobil, pelaku untuk membicarakan hubungan mereka ini. Nah, perlu diketahui di sini bahwa si korban ini telah memutus hubungan terhadap pelaku dikarenakan korban ini telah mengetahui bahwa si pelaku ini telah mempunyai istri dan anak. Sehingga ngobrollah di dalam mobil ini, mobil pelaku, si pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap diri korban, sehingga terjadilah pukulan berkali-kali terhadap diri korban, yaitu di bagian pipi, leher, dan tangan sebelah kanan, dan hidung juga. Nah, sehingga setelah dilakukan pukulan itu, ya, baik. Ya, baik, Pak Dendi, silakan dilanjutkan, Pak Dendi. Ya, setelah terjadi pukulan tersebut, si korban ini melakukan visumlah kepada ini, mengajak pihak warga itu melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara Kota Palembang. Setelah dilakukan visum, pihak korban dan keluarga melakukan membuat laporan polisi di Polda Sumatera Selatan. Oke, Pak Dendi,
visum sudah dilakukan. Hasilnya seperti apa, Pak Dendi? Ya, hasilnya benar. Itu di hasil visum itu benar terjadi pukulan terhadap diri korban ini sehingga terjadi luka memar di bagian leher, hidung, dan bagian kepala, bagian belakang, dan tangan sebelah kanan. Seperti itu. Oke. Baik, Pak Dendi, untuk korban dan pelaku ini sudah mengenal sejak berapa lama, Pak? Sebenarnya korban dengan pelaku ini sudah kenal itu telah lama dan menjalin hubungan itu sekitar kurang lebih 3 tahun atau 5 tahunan lah. Nah, tetapi si 5 korban tahun? ini, ya 5 tahun. Tetapi si korban ini baru tahu itu karena si pelaku ini setelah memiliki istri dan anak, sehingga korban ini memutuskan hubungan antara mereka berdua. Seperti itu. Oke. Korban memutus hubungan dengan pelaku ini sejak kapan, Pak? Kurang lebih itu sudah tahun kemarin, kurang lebih sekitar 5 bulanan lah, katakanlah. Oke, selama 5 tahun ini apakah korban ini pernah juga dilakukan penganiayaan sebelumnya, Pak? Ya, karena menurut korban, si pelaku ini sering melakukan penganiayaan serta melakukan pengancaman terhadap diri korban beserta pengancaman terhadap pihak keluarga korban. Oke. Untuk saat ini bagaimana kondisi korban, Pak? Untuk saat ini kondisi korban ya sangat diprihatinkan karena mental korban ini sangat terganggu sehingga mengalami trauma yang sangat mendalam bagi diri korban. Oke, baik Pak, kami juga sempat mendapatkan informasi jika ada jejak obat-obatan pada hasil tes urin yang dilakukan kepada Bribka RRM. Ini apakah benar demikian, Pak? Ulangi, gimana? Ya, kami juga sempat mendapatkan informasi jika ada jejak obat-obatan pada hasil tes urin dari Bribka RRM. Ini apakah benar demikian, Pak? Oh, ya. Untuk itu benar karena kita dapat informasi itu dari Kapolres Tabes Kota Palembang bahwa memang Bribka R ini menggunakan zat yang berbahaya. Untuk zatnya itu kami belum bisa pastikan, itu kami serahkan kepada pihak yang berwajib. Oke, Pak Dendi, tapi barangkali ada keterangan yang disampaikan oleh klien Anda kepada Anda bahwa sebelum adanya kejadian ini, ketika mereka masih ada hubungan ini, penggunaan obat-obatan ini memang sudah sering digunakan oleh Bribka RRM ya? Ya, untuk keterangan dari korban, memang korban membenarkan bahwa pelaku ini sering pada saat berhubungan dengan si korban ini, memang Bribka R itu sering melakukan obat-obatan seperti itu. Oke, baik. Selama menjalani berhubungan antara korban dan juga pelaku ini, apakah kemudian pelaku ini, Pak, sudah saat ini melakukan perbincangan dengan keluarga dari pelaku ini, Pak, korban, maksud kami korban, apakah sudah melakukan perbincangan dengan pelaku? Untuk melakukan perbincangan itu tidak sangat, karena si korban ini saat ini mengalami trauma. Untuk keluar rumah itu saja sangat trauma. Siapa? Karena kemungkinan dalam waktu dekat ini korban ini akan dibawa dulu oleh pihak keluarga itu ke psikiater, karena ini sangat trauma, sangat mendalam. Oke, Pak, untuk proses hukum yang sampai saat ini tengah berlangsung, bagaimana? Apakah sudah akan ada hasilnya? Untuk proses hukum yang saat ini kami terima, pada hari ini kemungkinan pihak pelaku itu sedang dilakukan penyelidikan di unit 5 Jatantras Polda Sumsel. Baik, Pak Dedi, ini kan melibatkan oknum dari kepolisian. Lantas keterangan dari pihak kepolisian apa, Pak Dedi? Keterangan dari pihak kepolisian, terutama kami sangat mengapresiasi untuk Bapak Kapolda Sumatera Selatan beserta Bapak Kapolres Tabes Kota Palembang, karena dalam perkara ini mereka sangat sigap dan cepat untuk menangani kasus ini. Seperti itu. Oke, Pak Dendi, siap. Pak Dendi, terima kasih untuk keterangannya. Tentunya kita berharap agar kasus ini segera usai dan korban mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya. Terima kasih, Pak Dendi.
Baik. Pemirsa, diputus cerai dari Baim Wong oleh Pengadilan Jakarta Selatan. Paula Verhoeven datangi Komisi Yudisial untuk meminta keadilan. Kabarnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.